wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah dia memaafkan orang tersebut yang khilaf, yang termakan oleh isu, akhirnya dia ikut-ikutan. Hendaklah ya, mereka itu memberikan maaf. Artinya orang yang disakiti tadi memberikan maaf. Wal yasfahu, hendaklah dia berlapang dada. Jadi bukan maafin saja, hilangkan. Sebab kalau kita hanya maafin tapi hati kita masih dongkol seperti itu, kita sendiri akhirnya yang akan tersiksa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, rahmat, taufik serta hidayahnya yang senantiasa tercurah kepada kita. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita kembali setelah tawakuf di akhir Ramadan kemarin. Kita memasuki bulan Syawal, maka tiada telat untuk kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin bi ridha rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, dan sukses di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat sekalian, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum ini sering diucapkan oleh para sahabat Nabi, walaupun masanya sudah lama dari hari raya Idul Fitri. Jadi enggak mesti ini ucapan ini dilakukan pada syarat hari raya Idul Fitri. Bahkan para sahabat Nabi sampai menjelang 6 bulan masih suka kalau bertemu dengan sahabatnya, bertemu dengan orang yang baru dijumpainya, selalu mengucapkan ucapan ini yang intinya adalah merupakan doa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Ucapan ini tentunya adalah merupakan cerminan dari ketawadhuan, cerminan dari rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menteladani apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Banyak di antara kita ketika sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah melaksanakan kewajiban beramal, kemudian setelah itu merasa, oh sudah hebat nih, sudah suci, sudah bersih, seperti itu, sudah mulia, oh sudah yakin diterima amalnya. Akan tetapi para sahabat Nabi tidak demikian. Mereka senantiasa khawatir kalau apa yang telah mereka persembahkan, apa yang telah mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka senantiasa saling mendoakan, semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab ya, kita ketahui syaitan itu tidak hanya menggoda kita dengan satu cara. Kalau syaitan gagal dengan satu cara, menggoda kita dengan satu jalan, dia cari jalan yang lain. Ini adalah merupakan sumpah syaitan atau iblis, nenek moyang daripada syaitan, dan juga tekad syaitan itu ingin menyengsarakan umat manusia. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Iblis mengatakan setelah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan meminta dipanjangkan umurnya, dia bertekad, bersumpah, "Fabima aghwaytani," disebabkan engkau telah menyesatkan aku. Lihat sifat iblis, padahal iblis sendiri yang sesat, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, engkau telah menyesatkan aku. Fabima aghwaytani, oleh karena engkau telah menyesatkan aku, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan halangi mereka, yaitu keturunan Adam, dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah iblis, ya. Wala ughwiyannahum wala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti kami akan datangi mereka, kami akan goda mereka, min baini aydihim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka. Ini menunjukkan bagaimana iblis itu atau syaitan ketika menggoda anak Adam, ketika menggoda manusia, enggak berhenti setelah dengan satu cara. Dia kalah dengan satu cara, dicari cara yang lain. Dia halangi kita misalnya untuk melaksanakan sholat misalnya, atau meninggalkan suatu kemaksiatan. Kemudian kita bisa mengalahkan iblis, artinya kita laksanakan perintah Allah, berarti iblis kalah dalam godaannya itu. Atau kita jauhi larangan Allah, iblis pun kalah dalam masalah itu. Tapi setelah itu iblis tidak hanya berdiam diri membiarkan kita. Ketika kita sudah beramal soleh, ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, digoda lagi, dibujuk lagi. Seperti kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan, kemudian misalnya atau kewajiban yang lain, berinfak dan sebagainya, kita digoda lagi dengan apa? Dengan dipuji-puji oleh syaitan, dibuat kita tertipu, seolah-olah kita adalah sudah menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang suci, seperti itu. Diangkat-angkat supaya kita kemudian menjadi riya dan menjadi sombong dan hurur terhadap apa yang kita lakukan. Ini supaya apa? Syaitan itu agar supaya kita tergelincir bukan dari jalan yang pertama tapi jalan yang kedua. Karena ketika orang sudah beramal tapi kemudian dia hurur, dia tertipu, dia sombong dengan amalnya, apalagi dia riya, maka amalnya itu akan sia-sia, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat qabulil amal, syarat diterima amal kita itu seperti yang pernah kita jelaskan, yaitu ada dua. Yang pertama, mutabaqatuhu li kitabillah, bersesuaian dengan firman Allah, dengan kitab Allah, dengan Al-Quran, dan tentunya juga dengan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, sunnah yang mutabaqatul lil Quran. Yang kedua, syarat diterima ibadah kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena ketika amal kita dikotori dengan tujuan-tujuan yang lain, maka Allah akan lepas tangan. Allah tidak akan menerima, Allah tidak akan memberikan ganjaran. Nah, oleh karena itu para sahabat Nabi seperti itu, ya, mereka
berharap, memohon, senantiasa berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Ini juga yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika sudah berjuang, ketika sudah beramal, menjalankan perintah Allah, bahkan perintahnya begitu dahsyat ya. Diperintahkan untuk menaruh anak dan istrinya di lembah yang kering kerontang di Mekah, yang asalnya dari Palestina, hijrah ke Mekah, kemudian meninggalkan anak yang dihidam-dambakan, anak yang diharapkan setelah umur hampir 100 tahun dan istrinya 90 tahun. Dapat anak, tapi kemudian Allah perintahkan untuk hijrah ke Mekah, ditinggalkan anaknya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dijalankan. Kemudian ketika juga anaknya sudah mulai besar, berumur 11-12 tahun, lagi lincah-lincahnya, lagi manis-manisnya, lagi lucu-lucunya, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Itu pun dilaksanakan ya, tapi Allah gantikan dengan kambing kebas. Setelah itu diperintahkan membangun Ka'bah ya, dilaksanakan. Ini semua perintah-perintah Allah dilaksanakan. Setelah selesai bangun Ka'bah, bukan Nabi Allah Ibrahim bangga sudah melaksanakan perintah Allah ya, tapi keduanya memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah ya apa yang telah kami lakukan ini ya, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, oleh karena itu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga ya, menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang sukses di dalam mendapatkan karunia Allah dan rahmat Allah tersebut. Hadirin dan hadirat sekalian, berkenaan dengan itu juga marilah kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 21 dan 22. Ya, sampai 23 juga ya. Dan 24 insyaallah. Sambil nunggu seterusnya. Seperti biasa, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, suudzon dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kulliha salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي
أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan kaum mukminin agar supaya tidak mengikuti jerat-jerat syaitan, langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Allah ingatkan di sini dengan bentuk jamak, ya, khutuwat. Ya, ini menunjukkan bagaimana trik syaitan ini bermacam-macam, langkah syaitan bermacam-macam. Godaan syaitan, ya, kalau dalam riwayat kan di bulan Ramadan diikat syaitan, ya. Musuh kita hanya hawa nafsu kita. Jadi yang menjadi rintangan kita dalam berbuat baik itu yang pertama hawa nafsu, yang kedua syaitan. Kalau di bulan Ramadan dikatakan sufidatis syayatin, artinya dibelenggu syaitan. Allah berikan keringanan bagi kita. Kita jadi ngelawan hawa nafsu. Tapi setelah bulan Ramadan, ya, musuh kita ada dua, jadi tetap, ya, syaitan dan juga hawa nafsu. Perbedaan godaan syaitan dengan hawa nafsu, kalau hawa nafsu setelah kita lawan, ya, dorongan nafsu ingin melakukan perbuatan yang buruk, ketika kita bisa lawan, kita tekan hawa nafsu kita, ya sudah, ya, arti bisa terbebas, maksudnya dalam masalah tersebut. Tidak seperti kalau godaan syaitan tadi. Kalau godaan syaitan, dia gagal dalam satu cara, akan cari jalan lain berbeda dengan syaitan. Ini sering kita baca, digambarkan bagaimana kalau hawa nafsu itu seperti seperti bayi yang gemar menyusu, menetek, ya, masih kecil, ya. Itu digambarkan oleh Imam Al-Busiri dalam burdahnya, an-nafsu la taqna'a, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatim. Nafsu itu bagaikan bayi, ya, bagaikan bayi yang masih menyusu. Bayi ini akan terus menyusu. Kalau kita nggak sapi, kita nggak hentikan, dia akan terus menyusu. Begitu juga hawa nafsu seperti itu. Ya, kalau kita ikutin terus, pasti memintanya macam-macam. Tapi kalau wa in taftimhu, kalau bayi kamu sapi dia, yang fatimi, dia akan berhenti dari menyusu. Ya, kalau hawa nafsu pun seperti itu. Kalau kita tekan, bisa kita kendalikan, ya sudah. Ya, dia bisa, artinya kita hentikan. Ini perbedaan kalau antara hawa nafsu dengan godaan syaitan. Kalau godaan syaitan tadi enggak. Kalau syaitan menggoda satu pintu, satu cara dia kalah, dia akan cari cara yang lain. Ya, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Itu budaya syaitan. Nah, di dalam ayat ini Allah ingatkan la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, ketahuilah, ya,
bahwasanya syaitan itu selalu memerintahkan orang untuk berbuat fahsya, berbuat keji, wal munkar, dan kemungkaran. Al-fahisyah atau fahsya ini ya sesuatu perbuatan keji yang sangat buruk dampaknya. Ini biasanya yaitu yang berkenaan dengan hawa nafsu ya, atau dengan kemaluan, seperti berzina, homoseksual atau LGBT, itu termasuk fahisyah ya. Dan juga apa yang dilakukan oleh mulut biasanya ya, memfitnah ya, menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar ya. Karena ayat ini berbicara sebelumnya adalah tentang hadithul ifk, tentang peristiwa di mana istri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina ya. Ini jadi fitnah ini juga termasuk fahisyah ya, perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh lidah kita. Sehingga kita kan pernah dengar hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man yadmanu li ma baina fakhidhaihi wa ma baina lihyaihi admunu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin, dia bisa menjaga di antara dua pahanya, maksudnya kemaluannya, dan di antara dua rahangnya, yaitu dua jenggotnya itu maksudnya adalah mulutnya, admunu lahul jannah, aku jamin dia bisa masuk surga. Seperti itu. Ini menunjukkan artinya dua hal ini sangat-sangat buruk ya, dampaknya itu sangat buruk. Itu fahsya al-fahisyah. Ya, termasuk di sini juga arti bagaimana tentang bukan saja masalah berzinanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menuduh orang berzina juga itu termasuk al-fahisyah ya. Nah, ini memfitnah orang itu termasuk perbuatan fahsya, perbuatan yang keji ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini, ini tidak terlepas dari tipu daya syaitan. Ini juga tidak terlepas dari trik syaitan bagaimana untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam perbuatan yang keji ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia Allah kepada kalian, tidak ada di antara kalian yang bisa mensucikan dirinya. Arti ini menunjukkan kita ini jangan angkuh, jangan sombong. Walaupun kita sudah berusaha beramal soleh, tetap senantiasa kita memohon ya, petunjuk dari Allah, bantuan dari Allah, agar supaya kita tetap ya berada di dalam keistiqomahan, di dalam kebaikan seperti itu. Diingatkan selalu ya, setiap amal yang kita lakukan itu juga tidak terlepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dari ma'unah Allah Subhanahu wa taala, dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, jangan kita merasa sombong, merasa angkuh, oh saya ini itu sudah hebat, saya ini sudah orang paling sunnah, paling nyunnah lah istilah sekarang. Jangan seperti itu ya. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Akan tetapi Allah lah yang akan yuzaki, artinya mensucikan orang yang Allah kehendaki, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Berikutnya Allah ingatkan ya, ini ayat ini masih berkaitan dengan hadithul ifk atau berita bohong yang dialami oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat yang bernama Safwan ibn Mu'attal. Ya, bagaimana ketika pulang dari suatu peperangan ya, bersama Rasulullah SAW, kebetulan Sayyidatina Aisyah ini tertinggal ya, karena ada kebutuhannya, ketinggalan rombongan. Rasulullah sudah balik menuju Madinah. Sayyidatina Aisyah ya, dia ditandu beliau ditandu di onta biasanya. Ketinggalan karena ada keperluannya. Akhirnya
Ya, kebetulan Sofwan ibn Mu'attal memang ditugaskan jalan pulangnya itu belakangan, ya, untuk menyisir barangkali ada barang-barang yang terjatuh, atau misalnya ada musuh yang kembali menyerang dari belakang, ya, jadi nanti sudah ketahuan, jadi bisa diberitahukan. Nah, ini ternyata melihat Sayyidatina Aisyah tertinggal, akhirnya ditundukkan ontanya dan diperintahkan Sayyidatina Aisyah naik ke onta tersebut. Kemudian bukan dibonceng, ya, Sayyidatina Aisyah naik ke onta dan ontanya dituntun oleh Sofwan bin Mu'attal sampai ke Madinah. Ketika masuk Madinah, orang-orang munafik melihat, langsung melontarkan fitnah. Oh, ada apa nih? Apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah dengan Sofwan? Ada apa-apanya nih? Enggak nuduh langsung, ya begitu biasa kan? Kalau isu dilontarkan, ya nanti biasanya ada orang-orang yang hatinya buruk pasti akan, ya, menambahkan atau macam-macam deh. Setan itu di sini berpengaruh, ya. Di sini khutuwatis syaitan banyak di sini. Nah, kepada saat itu menyebarlah berita bohong ini. Padahal sudah diingatkan bagaimana kalau menerima berita, kita sebagai seorang mukmin ada misalnya tuduhan kepada saudara kita yang mukmin, yang pertama harus kita lakukan, kita katakan hadza ifkum mubin. Ini dusta. Jadi jangan langsung terima, apalagi sekarang gampang terima hoax, ya, berita bohong itu langsung dari HP. Tinggal kalau dapat berita langsung di-share. Akhirnya kita ngikut menyebarkan berita bohong tersebut, ya. Nah, ini memang awalnya dari orang munafik, kemudian digaungkan oleh orang-orang munafik juga, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafik, kemudian digaungkan oleh pengikutnya, dan akhirnya karena ini jadi viral, ya, sampai orang-orang yang bukan munafik pun ikut terlibat. Nah, ini berita bohong seperti itu, ya. Kalau dulu pakai hanya lisan, kalau sekarang pakai HP, lebih dahsyat lagi, ya. Ini sampai kemudian sepupu Sayyidina Abu Bakar yang bernama Mistah ibn Utsatsah ikut nyebarin berita bohong ini, ikut ngomong-ngomongin seperti itu. Juga disebutkan ada penyairnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan ibn Thabit juga termasuk, ya, kena termakan oleh hoax ini. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar tahu, ya, Mistah ibn Utsatsah sepupunya dia yang biasa dibantu lagi oleh Nabi, ya, setiap bulan dia dibantu, nih kehidupannya kurang, ya, dia dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar, ikut juga menjelek-jelekkan putrinya, ya, bukan putrinya saja, ini istri Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersumpah, ya, udah, ya, karena tahu dia juga ikut-ikutan, ya, menjelekkan putri saya tidak akan berikan bantuan kepadanya. Ya, akhir kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini ayat untuk bukan saja Sayyidina Abu Bakar, tapi untuk kita semua. Banyak orang karena kesal misalnya sama saudaranya, ya, familinya, kemudian kesal, dia bersumpah, demi Allah saya nggak akan datang lagi ke rumahnya, demi Allah saya nggak akan injak ke rumahnya. Ini sumpah yang nggak baik, ya, nggak boleh begitu, ya. Allah larang kita bersumpah untuk melakukan perbuatan baik, nggak boleh. Kita harus batalkan sumpah tersebut, harus kafarat, ya, puasa 3 hari atau memberi makan 10 anak orang miskin, ya, atau memberi pakaian kepada mereka. Itu harus kita kafarat sumpah kita, dan harus kita lakukan sebaliknya. Kita tadi bersumpah untuk tidak mengunjungi misalnya kerabat kita harus lakukan itu, ya. Itu melawan setan dan juga membatalkan sumpah. Nah, ketika, ya, Sayyidina Abu Bakar bertekad untuk tidak lagi bantu sepupunya ini karena dia kurang ajar, istilah orang sekarang bilang udah dikasih hati minta jantung, ya, seperti itu. Dikasih bantuan setiap bulan, kok lalu dia
berbuat yang tidak baik kepada keluarga Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberikan bantuan. Kemudian ayat ini mengingatkan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah orang-orang yang memiliki keluasan, orang-orang yang memiliki harta, dia bersumpah untuk tidak memberikan hartanya kepada kerabatnya, ulul qurba kan tadi kerabat kan, juga kepada fakir miskin, orang-orang yang muhajirin fi sabilillah. Ya, Allah tahu kenapa sumpah ini keluar, karena orang itu melakukan kesalahan. Allah ingatkan, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan orang tersebut yang khilaf, yang termakan oleh isu, akhirnya dia ikut-ikutan. Hendaklah mereka itu memberikan maaf. Artinya orang yang disakiti tadi memberikan maaf. Wal yasfahu, dan juga bukan saja maaf. Kadang-kadang ada orang minta maaf ke kita, maafkan saya, ya maafin, tapi hatinya tetap dongkol. Bukan itu saja, wal yasfahu, hendaklah dia berlapang dada. Jadi bukan maafin saja, hilangkan pikiran-pikiran dalam hatinya tentang kejahatan orang tadi. Sebab kalau kita hanya maafin tapi hati kita masih dongkol seperti itu, kita sendiri akhirnya yang akan tersiksa seperti itu. Allah ingatkan, wal bukan saja wal ya'fu tapi wal yasfahu, hendaklah dia berlapang dada, dia lapangkan hatinya, jangan diingat-ingat lagi seperti itu. Bahkan Allah bilang, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian enggak mau kalau kalian memaafkan orang yang meminta maaf kepada kalian, nanti Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini artinya kalau kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, nanti Allah yang akan memberi maaf kepada kita. Allah yang akan memaafkan dosa-dosa kita. Jangan merasa, enak aja dia bersalah, saya udah sakit hati, dia minta maaf. Jangan harapkan balasan dari orang itu. Allah yang akan membalas kita kalau kita memberi maaf. Nih Sayyidina Abu Bakar mendengar ayat ini langsung, bal na'fu wal nasfah. Oh, kalau begitu aku akan maafkan dan aku akan melupakan kesalahan dia. Bahkan biasanya misalnya Sayyidina Abu Bakar memberikan 1 karung gandum setiap bulannya, ditambahin menjadi 2, dilipat gandakan 2 kali lipat, 2 karung tiap bulannya gitu. Jadi kebaikan orang dibalas dengan kebaikan seperti itu. Kalau orangnya minta maaf kemudian dia maafkan. Inilah memaafkan itu adalah merupakan suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tradisi kita di Indonesia ini setelah Ramadan, Idul Fitri saling maaf-maafkan. Ada bila istilahnya halal bihalal. Ada yang bilang, halal bihalal bid'ah tuh Rasulullah nggak pernah lakukan. Ini ada di dalam Al-Quran kok. Kita saling memaafkan sesama kita. Nah, amalan kita seperti yang Anda bilang tadi, nanti di akhirat kita akan disidang oleh Allah, diadili oleh Allah. Acuannya, referensinya apa? Itu Al-Quran. Nggak mungkin semua orang itu Rasulullah itu mencontohkan semua amal soleh. Enggak. Yang penting-penting Rasulullah contohkan, garis besarnya Rasulullah contohkan. Tapi detailnya di setiap daerah macam-macam kebaikan yang dilakukan. Setiap daerah, setiap bangsa kan ada kebaikan-kebaikan yang nggak perlu Rasulullah contohkan. Tapi itu dari bagian dari kebaikan dan sejalan dengan Al-Quran, maka itu adalah bagian dari amal soleh. Ini kemudian Allah ingatkan, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Sungguhnya mereka yang menuduh al-muhsanat, orang-orang yang baik dituduh melakukan perbuatan berzina misalnya, perbuatan yang
yang tidak dia lakukan. Al-ghafilat, ya, orang-orang yang nggak tahu apa-apa, dituduh dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, mereka itu akan lu'inu fid dunya wal akhirah, dilaknat orang yang fitnah tadi baik di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.